Ya, dialog kita lanjutkan kembali, kita simak grafik berikut ini. Ini ada pernyataan Wakil Ketua DPR Fadly Zon, bagi kami senang pada Presiden Amerika Serikat yang mau berteman dengan Indonesia. Seperti Obama adalah teman Indonesia. Juga Trump sekarang pun sebagai pengusaha adalah teman Indonesia. Tapi ini menarik sebetulnya pernyataannya ya. Apa urusannya kita dengan Pilpres AS? Punya suara juga tidak? Ya itu juga menarik juga pertanyaannya. Kalau memang tidak ada urusannya, terus ngapain ada di situ sebetulnya kan? Betul, betul. Itu yang membingungkan dari pernyataan Pak Fadly itu ya. Dan saya kira urusan kita itu bukan terkait Donald Trump dan lain sebagainya, tapi terkait dengan dia itu, dengan Pak Fadly Zon itu yang berada justru di tempat yang menurut dia tidak ada urusan apa-apa sebenarnya. Tapi kenapa ngapain ada di situ? Pejabat tinggi negara tiba-tiba ada di tempat di mana dia seharusnya tidak diharapkan ada gitu ya. Itu membingungkan bagaimana seorang pejabat tinggi negara punya jadwal yang tidak terencana, hadir di tempat yang tepat dan lain sebagainya. Ini saya coba mengutip ya dari Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari yang mengaku bahwa pertemuan delegasi DPR dengan Trump itu tak termasuk ke dalam kunjungan resmi kenegaraan gitu. Dan itu bagaimana sebetulnya kalau menurut Anda, Mas Lusius? Ya, saya kira memang ada macam-macam informasi. Pertama, Fadly Zon mengatakan bahwa pertemuan ini secara spontan, tapi beberapa hari kemudian ada informasi dari Tantowi Yahya yang mengatakan bahwa pertemuan ini diinisiasi oleh salah seorang pengusaha Indonesia ya. Dan saya kira ini membuktikan bahwa tidak benar bahwa ini spontan. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Fadly Zon itu juga tidak tepat. Karena ternyata memang ada yang mendesain pertemuan ini dan itu adalah salah seorang pengusaha Indonesia. Dan saya kira ini berarti pertemuan antara pengusaha dan pengusaha. Patut dicurigai juga kehadiran pimpinan DPR dalam pertemuan para pengusaha ini. Ya, sebetulnya kan agak menarik kalau disebut spontan itu. Artinya ini kalau boleh kita katakan Pak Donald Trump itu kenal baik dengan orang-orang ini kan. Betul. Nah itu yang sebetulnya, maaf kalau misalkan kita agak sedikit curiga apa iya gitu. Artinya kan gini, saya dengan Lusius kenal sudah lama gitu kan. Tiba-tiba kita ketemu misalkan di Amerika, hey kita apa kabar kan seperti itu. Itu spontan menurut saya gitu. Apakah itu yang terjadi sebetulnya menurut Anda? Itu yang diakui Pak Fadly seperti itu. Mereka keluar dari lift, lalu bertemu Donald Trump, lalu diajak ke ruang konferensi pers. Tapi kan kemudian ada klarifikasi lain dari orang lain yang mengetahui itu, bahwa pertemuan ini sudah terencana dan yang merencanakannya itu memang kemudian pihak swasta dari Indonesia. Dan saya kira justru dugaan pelanggaran kode etis juga yang sangat serius, justru ketika jabatan sebagai pimpinan DPR itu dipakai untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Dan itu memang betul ditegaskan oleh kode etik. Dan itu saya kira pelanggaran serius ketika kemudian untuk urusan pribadi Ketua DPR ini Pak Setia Novanto ini diperkenalkan oleh Donald Trump sebagai orang paling berpengaruh di Indonesia, Ketua DPR dari Indonesia. Dan ini saya kira penyimpangan jabatan ya. Dan ada pertanyaan juga, apakah orang Indonesia suka dengan Donald Trump? Ya, lalu jawabannya ya, mewakili. Jadi dengan diperkenalkan sebagai Ketua DPR, sebagai wakil rakyat Indonesia, lalu jawaban itu seolah-olah, jawaban ya-nya Pak Setia itu seolah-olah mau mengatakan rakyat Indonesia suka sama Donald Trump. Anda suka dengan Donald Trump? Saya belum terlalu tahu, tapi beberapa pernyataannya, kontroversi dari pernyataan sebelum ini yang bagi saya terkesan agak rasis itu membuat saya tidak terlalu suka ya. Artinya sebetulnya Pak Setia Novanto itu salah menjawab ya, kalau dia sebagai seorang wakil rakyat yang jelas dia tidak mewakili Anda. Ya, ada yang mencatat di Kompas yang mengatakan bisa jadi jawaban itu adalah jawaban ya yang diungkapkan oleh Pak Setia itu adalah ungkapan keterbatasan kosakata bahasa Inggrisnya ya. Artinya apa itu? Artinya ada itu pernyataan itu mengatakan bahwa Pak Setia Novanto bahasa Inggrisnya kurang lancar atau bagaimana maksudnya? Bisa jadi begitu. Menurut analisa itu mengatakan kecenderungan orang Indonesia atau orang-orang Asia itu untuk menjawab ya terhadap pertanyaan apapun yang diajukan oleh orang dalam bahasa Inggris itu tinggi ya. Baik. Untuk orang yang terbatas kemampuan bahasa Inggrisnya. Mas Lusius, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.